Ya, jadi memang belakangan ini marak masuknya paham-paham transnasional, ya, terutama ditandai dengan menjamurnya era sosial media, di mana sekarang infiltrasi paham-paham itu masuk sampai ke perkampungan-perkampungan, bukan melalui oleh seseorang tetapi melalui gadget, ya. Jadi situasi hari ini saya kira memerlukan, pertama adalah literasi digital, bagaimana orang ini bisa meletakkan bahwa sesuatu yang berada di genggamannya, informasi-informasi yang kita terima itu tidak secara bulat-bulat kita terima sebagai suatu kebenaran. Perlu check and recheck, ya, karena maraknya penggunaan politik identitas ini membahayakan, terutama bagi kalangan yang masih sangat awam dalam memahami ilmu agama maupun dalam konteks memahami lebih jauh tentu dalam konteks politik. Nah, kenapa marak penggunaan isu-isu agama, ya, ataupun pada sebagian yang lain mungkin isu-isu yang terkait dengan ras, suku, ya, segala politik yang menghadap-hadapkan ataupun menggunakan mempolitisasi unsur-unsur identitas itu sekarang banyak digunakan, terutama dalam konteks politisasi agama. Mereka menganggap bahwa isu-isu yang dibungkus dengan atas nama agama itu sebagai sesuatu yang efektif bisa masuk ke kalangan masyarakat, terutama milenial. Maka dalam konteks itu, mari kita terus menghidupkan spirit moderasi beragama, bahwa pada dasarnya tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kepada intoleransi, bahwa seluruh agama pada dasarnya mengajak spirit moderasi untuk membangun persaudaraan, membangun persatuan, lebih jauh adalah membangun kemanusiaan. Nah, sering sekali isu-isu yang menggunakan politik identitas itu lalu membentur-benturkan perbedaan-perbedaan ataupun membentur-benturkan pandangan keagamaan dan pandangan kenegaraan. Yang sering disebut mereka selalu menghadap-hadapkan relasi agama dengan negara. Maka lebih jauh sebetulnya kalau kita melihat politik identitas yang mengatasnamakan agama, sering sekali mereka menggunakan kata sandi yang disebut sebagai jihad, ya, sebagai salah satu ataupun satu-satunya jalan untuk mewujudkan apa yang mereka cita-citakan. Dan pengertian jihad ini juga kalau kita melihat dari yang belakangan-belakangan ini muncul, ya, itu sudah disalahpahami dalam konteks pengejawantahannya. Maka dalam kesempatan ini saya ingin, mari kita membuka secara lebih luas, ya, pengertian dan pemaknaan yang kita sebut dengan jihad. Nah, kalau kita merujuk misalnya apa yang dikatakan oleh Muhammad Ad-Dawudi, ya, sebetulnya jihad itu bisa diletakkan dalam dua kategori. Ya. Yang pertama itu adalah jihad difai atau yang bersifat defensif, dan yang kedua adalah jihad tolabi ataupun jihad yang bersifat ofensif. Ya. Nah, maka dalam situasi yang damai seperti hari ini, sebetulnya berlaku ketentuan yang disebut sebagai jihad defensif. Ya, dalam konteks ini maka mari kita merujuk, ya, pada satu khazanah kitab klasik, ya, yang termuat dalam Fathul Mu'in, ya,
bahwa jihad itu pada dasarnya adalah merupakan sesuatu kewajiban yang bersifat fakultatif. Jadi para pedagang di pasar, ya, kemudian guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, para tukang beca, para kuli, para pekerja, bahkan anak-anak yang bersekolah mencari ilmu, pada dasarnya ini adalah bagian dari pengejawantahan apa yang disebut sebagai jihad. Jadi tidak kemudian secara monopoli jihad itu adalah angkat senjata ya, dengan memekikkan kata takbir Allahu Akbar. Kalau kita lihat hari ini banyak sekali mereka yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Islam, tetapi gerakannya, perilakunya ini jauh dari Islam. Maka untuk itu saya ingin mengajak kepada generasi milenial ya, bahwa pada dasarnya agama, ya, terutama Islam, adalah agama yang mengajak bukan mengejek. Agama yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengembangkan dakwah yang ramah bukan yang marah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru dan ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, penuh dengan kebijaksanaan dan perkataan-perkataan yang baik. Bahkan disebutkan, diteruskan dalam Quran ya, pada ayat yang sama ini, wajadilhum billati hiya ahsan. Bahkan kalau ada perbedaan, maka selesaikanlah dengan cara yang baik. Jadi kalau kita sekarang melihat ya, berbagai macam tayangan-tayangan, konten-konten ya tersebar di sosial media, ya, sebetulnya untuk bagaimana kita melihat mana yang benar, mana yang salah, yang paling sederhana bisa kita lihat dari cara dari seorang mubaligh ataupun tokoh tersebut ketika menyampaikan dakwah. Ketika dakwah itu diajarkan dengan cara-cara yang marah-marah, memaksa, menjelek-jelekan orang lain, ya, menghinakan orang lain ataupun menghinakan kelompok-kelompok lain, maka hampir dapat kita pastikan bahwa tayangan tersebut ataupun ceramah tersebut jauh dari ajaran-ajaran Islam. Ya, jadi sebagai anak-anak muda, agar kita tidak terpengaruh dengan paham-paham radikalisme, terorisme, dan seterusnya, maka yang paling sederhana dapat kita lakukan adalah bahwa spirit Islam diajarkan ke muka bumi itu adalah spirit untuk menyebarkan rahmat bagi semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kuciptakan engkau, hai Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi bagaimana kita menjadi bagian-bagian penting dari agen-agen yang dapat menebarkan rahmat. Paham-paham radikalisme merasa kelompok dia pada akhirnya yang paling benar, ya. Kemudian terorisme memberikan penghakiman dan kemudian menebar kebencian, ya. Bahkan membenarkan cara-cara kekerasan, ya, untuk melawan paham-paham yang berbeda dengan dirinya. Ini jelas tidak identik dengan bagian dari spirit untuk rahmatan lil alamin. Maka saya mengajak, mari kita terus membangun toleransi dan membangun spirit moderasi dalam beragama. Saya ambil contoh saja, ya. Apakah semua pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kebaikan-kebaikan akhirat itu selalu berada di tempat peribadatan? Tentu tidak, ya.
ketika kita memberikan sedekah kepada seseorang, baik yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam, maka posisinya adalah di sisi Allah adalah sebagai sebuah kebaikan yang istimewa. Karena apa? Karena pada dasarnya kita merahmati, memberikan sayang, menebarkan sayang kepada manusia. Bahkan kedudukan tolong-menolong ini dalam Quran disebutkan wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menyelamatkan seseorang, pada hakikatnya dia menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi untuk generasi milenial terutama ya, kalau saya punya pengalaman lah ya, setidaknya ini buat cermin diri saya sendiri saja, bahwa dalam perjalanan hidup saya ini lebih banyak, pertama tentu sesuai dawuh dari orang tua saya, almarhum ayah saya Haji Ahmad Zaini Hasan, dan ibu saya alhamdulillah masih sehat-sehat. Ya. Beliau berdua selalu mengatakan kepada saya untuk selalu tabarruk, ya, mohon keberkahan dari para guru mulia, para ulama, para kiai, para soleh. Kenapa demikian? Ya. Dalam hadis disebutkan al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Maka untuk itu kita senantiasa untuk sambung terus ya, sambung ilmu agar lebih bermanfaat, sambung doa agar senantiasa kita dijaga ya. Itu sering-seringlah kita berguru, bertemu dengan orang-orang soleh. Maka ada yang disebut dengan tombo ati itu kan wong kang soleh kumpulono. Orang yang soleh berkumpullah dengan orang-orang yang baik, maka kita akan menjadi baik. Berkumpullah dengan orang-orang yang berilmu, maka kita akan berilmu. Nah, saya dalam konteks itu saya ingin menyampaikan satu hal penting soal apa yang disebut sebagai penguatan transenden kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat dari kalimat bijak dari guru saya. Dia mengatakan bahwa Allah itu maha cerdas, dekatlah dengannya maka engkau menjadi cerdas. Karena Allah itu adalah sumber dari segala sumber maha pengetahuan. Maka barang siapa yang taqarrub mendekat kepadanya akan terpancar ilmunya. Yang kedua, beliau mengatakan Allah itu maha kaya. Dekatlah dengannya maka engkau menjadi kaya. Karena Allah itu adalah sumber dari segala sumber, maha pemberi rizki. Ya fattahu ya rozzaku. Maka barang siapa yang taqarrub mendekat kepadanya akan terpancar rizkinya. Jadi sebagai mukmin yang sejati sesungguhnya adalah mereka yang punya pengetahuan yang luas dan mereka yang memiliki kekuatan ekonomi sehingga kita bisa meletakkan tangan kita di atas untuk memberi, berbanyak sedekah kita, dan tabarruk ilmu kepada para ulama, para guru kita itu adalah menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Saya ketika masih menjadi aktivis dari Ikatan Pelajar NU, ya, dulu Ikatan Putra NU, itu sering diajak keliling oleh ayah saya. Kalau ketemu para ulama soleh, beliau selalu memintakan doa, bahkan memintakan beliau-beliau ini, para ulama, untuk mengusap-usapkan tangannya ke kepala saya, itu yang disebut dengan suwuk ya. Dan kemudian selalu ayah saya memintakan doa ya dari para ulama, para guru itu agar kita senantiasa dijaga dan diberkahi ya. Dan saya teringat satu cerita ya, bahwa dulu ketika saya masih aktivis IPNU itu ya, saya pernah diajak oleh ayah saya bertemu dengan almarhum almarhumlah Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di gedung PBNU ketika itu masih 2 lantai. Saya duduk di emperan depan gedung PBNU. Waktu itu
keadaannya masih sangat sederhana sekali ya. Dan kemudian ayah saya kembali mengajarkan spirit di dalam khidmah kepada para ulama kita dengan mengatakan bahwa ya saudara atau anakku gitu, nak, ya, satu saat nanti mungkin kamu akan menjadi seseorang yang punya jabatan. Entah jabatannya apa, mungkin satu saat juga dengan doa kamu juga sangat mungkin bisa menjadi menteri ya, pada puncak-puncak pencapaian tertentu. Tapi ayah saya lalu menyelipkan satu kalimat yang menurut saya menjadi spirit saya kemudian. Bahwa dia mengatakan bahwa saya sebagai orang tua ya, akan jauh merasa bangga ketika kamu sebagai anak saya ini bisa menjadi bagian dari perjuangan perkhidmatan Jamiah NU. Ya. Itu beliau mengatakan itu saya kira-kira menjelang kuliah lah, menjelang kuliah. Dan itu duduk di emperan bersama ayah saya di emperan gedung PBNU dekat pos satpam itu. Lalu dia bahkan ayah saya mengatakan bahwa bahkan ketika satu saat kamu menjadi tukang sapu di gedung ini, itu adalah kegembiraan, kebahagiaan yang istimewa buat saya. Itu kata-kata yang disampaikan oleh ayah saya. Terus setelah ayah saya almarhum, saya menyadari betul ya bahwa ternyata khidmat kita kepada para ulama, mereka orang-orang yang soleh, itu sesungguhnya adalah khidmah kita kepada perjuangan dari Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Maka untuk itu saya ingin mengajak kepada para milenial yang mungkin sekarang sudah ya, dengan kondisi hari ini serba dijauhkan ya, dalam konteks dijauhkan dari pendekatan yang bersifat psikologis ya, karena semuanya orang merasa sudah selesai dengan gadget. Maka saya mengajak mari kita intensitas silaturahim kita dengan saudara, terutama sowan kepada para guru ya, itu adalah kemuliaan yang harus dirawat dan dijaga. Jadi buat teman-teman generasi milenial yang mungkin kalau kita berkaca pada cermin diri kita, kok aku kayaknya menjadi seseorang yang mudah sekali memusuhi orang lain, ya. Mudah sekali menghakimi orang lain, mudah sekali merasa diri sebagai paling benar dan seterusnya. Maka ya, yang perlu kita lakukan adalah dengan banyak belajar, bertanya kepada ahlinya. Artinya kalau terkait dengan masalah-masalah keagamaan ya kita harus berguru belajar kepada para ulama, para kiai, para masyayikh yang tentu mereka punya pemikiran-pemikiran yang menyejukkan, mengayomi, ya, bukan ajakan-ajakan yang untuk menebarkan saling permusuhan. Dan saya kira mungkin kalau Anda semua tidak punya banyak waktu untuk datang ke pesantren, bertanya kepada kiai. Kalau kita sekarang ini di era sosial media, banyak sekali ya platform-platform yang menyediakan berbagai macam konten moderasi dalam beragam. Ada banyak tokoh narasumber yang bisa dijadikan rujukan di sini. Kita bisa melihat konten dari Buya K. Said Akil Siroj, bisa dari Gus Baha, bisa dari Gus Miftah, bisa dari Gus Muafiq, ya, bisa dari banyak tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, ya, yang mereka pikiran-pikiran dan ajakan-ajakannya itu adalah menunjukkan Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, Gus Ali Masyuri, Sidoarjo, Bumi Sholawat, yang kalau kita mau mencari sebetulnya banyak sekali konten-konten yang bersifat tematik yang dimungkinkan bagi kita untuk belajar
syukur-syukur nanti ada kesempatan kita bisa datang pada beliau-beliau untuk tabarruk ilmu dan tabarruk mohon doa dari para beliau sehingga kita semuanya senantiasa berada di jalan yang benar. Nah, jadi teman-teman generasi milenial terutama dimanapun Anda berada, kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya juga terutama adalah kita yang beragama Islam, berbanggalah bahwa kita ini adalah orang Indonesia atau masyarakat di Nusantara yang beragama Islam. Karena apa? Karena kita tinggal di sebuah negara yang penduduknya itu sangat beragam. Ya, dari unsur sukunya, rasnya, golongannya, bahasa daerah kita yang berbeda-beda, agama yang kita berbeda-beda, ya. Tetapi penduduk Indonesia yang mayoritas Islam ini, kita yang mayoritas ini dapat melindungi, menghormati, menjaga perbedaan ini dalam keindonesiaan. Inilah yang kita sebut sebagai bahwa kita sesungguhnya menjalankan keislaman dan keindonesiaan ini dalam satu tarikan nafas. Nah, maka mari kita meneruskan, melestarikan ya, tradisi yang sudah diajarkan oleh para leluhur kita. Kita sebagai masyarakat Islam yang berada di Nusantara ini, ya, punya tradisi selamatan dari mulai kita lahir, ya, kemudian mungkin sunatan, kita menikah, ya, pindahan rumah, ya, misalnya, atau kita bahkan mau berangkat haji atau umroh pun pakai selamatan, pakai doa, ya. Ada saudara kita yang meninggal pun kita menggunakan doa, ada tahlilan, ya, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari khazanah yang pada hal-hal yang bersifat kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya kita mendapatkan satu keistimewaan. Jadi sebetulnya nggak perlulah kita banyak nanya, apa sih dalilnya kita tahlilan, apa sih dalilnya kita selamatan dan seterusnya. Karena apa? Ada satu kaidah fikih yang menyebutkan bahwa wa idza wujidal maslahah fathamma syar'un. Bahwa pada setiap yang maslahah, yang baik, pada dasarnya disitulah ada ketentuan Allah, ada syariat. Jadi kita berlaku baik saja pada banyak hal, tanpa nanya ini dalilnya ada atau enggak. Setiap kebaikan-kebaikan itu pada dasarnya adalah merupakan syariat dan ketentuan. Jadi maka untuk itu para ulama kita, ya, itu ketika mengajarkan ilmu itu sudah dengan satu istikharah dan pembelajaran dari para ulama, para guru-guru dan seterusnya itu secara luar biasa. Bahkan saya ingin mengajak kita untuk membudayakan budaya sami'na wa ata'na. Jadi kalau belajar kepada para ulama, para guru, udah kita nggak usah nanya dasarnya apa Kiai. Pokoknya Bismillah qabil tuh Kiai, saya akan amalkan, saya akan dawamkan aurat ataupun wirid-wirid dari para guru.